I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Creative X Campus. Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu spesial yang didatangkan jauh-jauh dari Kulon Progo menuju kota Yogyakarta. Siapa nih tamu spesialnya? Monggo perkenalan dulu. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Halo teman-teman, nama saya Haris dari jurusan Teknik Fisika angkatan 2017. Oke, Mas Haris ini dari Teknik Fisika UGM. Jadi kesempatan pada sore hari ini Mas Haris bakal cerita nih bagaimana cara mendapatkan medali emas di PIMNAS. Jadi buat teman-teman yang belum tahu PIMNAS, kira-kira apa nih Mas Haris PIMNAS itu? Gitu, monggo. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, sependek pengetahuanku PIMNAS itu apa gitu ya. Itu salah satu lomba lah, ataupun wadah dari kita untuk mahasiswa gitu ya. Dan itu bisa berkarya gitu. Kalau PIMNAS sendiri, itu kan artinya Pekan Ilmiah Nasional. Tapi semisal ditarik lebih jauhnya lagi, sebenarnya itu ada juga istilahnya namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi di situ kita bebas untuk mengutarakan apa aja nih opini kita, apa aja sih ide-ide kita terkait dengan bidang-bidang yang ada di PIMNAS itu. Misalkan kayak penerapan teknologi, sosial, ataupun kewirausahaan. Jadi bebas nih kita mengutarakan apa ide-ide kita yang kita relate sebagai mahasiswa, yang bisa kita solusikan itu apa sih untuk masalah-masalah yang ada di kehidupan sosial. Kurang lebihnya mungkin kayak gitu, semacam karya ilmiah, tapi lebih keren lagi deh pokoknya. Oke, singkatnya PIMNAS itu adalah ajang bergengsi mahasiswa. Kalau teman-teman masuk atau menjadi mahasiswa baru, minimal pasti tahu yang namanya PIMNAS, bener gak? Benar, karena dijelasin juga kayaknya di PPSMB deh. Ya, dijelasin di PPSMB atau Ospek Mahasiswa Baru. Kalaupun teman-teman juga masuk menjadi mahasiswa UGM, di UGM sendiri sangat benar-benar difasilitasin, benar nggak? Betul. Mungkin Mas Arif bisa menjelaskan nih fasilitas-fasilitas yang dikasih UGM apa aja nih untuk mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa mengikuti PIMNAS sampai ke ajang nasional. Nah bener banget, kalau misalkan di UGM ini ya sangat difasilitasin banget mahasiswanya biar bisa berprestasi dalam bentuk apapun. Nah terkhusus untuk PIMNAS ini, misalkan UGM itu ngebentuk PKM Center ya. PKM Center itu adalah di mana tempat bagi mahasiswa bisa bertanya-tanya, terus bisa dibimbing buat ngebuat PKM itu sendiri gitu, baik dalam proposalnya ataupun baik dalam konsep idenya. Itu ada dosen, ada mahasiswa yang bisa ngasih saran ke sana. Terus juga di UGM sendiri, kalau misalkan teman-teman nanti kan tahap awalnya PKM gitu ya, nanti kita ngasih ide, ngasih kreativitas, terus baru nanti dilombakan ke PIMNAS. Nah nanti di PIMNAS itu kalau misalkan teman-teman bisa mewakili UGM, nah itu benar-benar teman-teman itu dibina secara langsung dari dosen-dosennya, terus di-push gimana sih cara buat presentasi yang baik, gimana cara buat posternya yang baik, sampai mungkin setiap hari kalau misalkan teman-teman nanti merasakan gitu ya. Dan mungkin nggak tanggung-tanggung, bahkan expertise gitu. Misalkan dalam membuat poster tersebut itu dipanggil untuk anak-anak yang ikut PIMNAS tersebut gitu. Jadi kurang apa lagi gitu. Misalkan teman-teman emang mau berprestasi di PIMNAS, itu bisa banget, apalagi kalau mahasiswa UGM.
dari UGM sendiri bahkan Pimnasnya ada PKM Centernya itu membentuk sebuah wadah organisasi gitu loh. Jadi yang ngewadain mahasiswanya. Jadi kita bisa ikut gitu loh. Apalagi yang udah potensial kayak misalnya Mas Haris ini udah lulus dapat medali emas, kalau misalnya mau ikut PKM Center untuk bisa berkontribusi mendidik adik-adik kelasnya supaya ikut Pimnas juga bisa banget, bener nggak? Iya, itu sangat berpeluang besar. Nah, aku juga punya temen nih yang dia ikut di PKM Center, emang makmur banget gitu loh. Jadi Wah, dia iya benar. pertama deket sama UGM, terus ketemu sering sama rektor, sama petinggi-petinggi di UGM, pasti deket banget karena PKM Center itu salah satu bawahannya Ditmawa UGM ya. Salah satu Ditmawa. Apalagi sebelum COVID itu pembinaan PKM Center UGM itu untuk menuju Pimnas tuh bagus banget gitu loh, sering ngadain acara besar kayak gitu. Nah, yang lebih kerennya lagi di PKM Center UGM itu bahkan sebelum misalnya kita udah selesai ngajuin judul sama proposalnya, kita dibina juga cara ngebuat proposalnya gimana, ya nggak, terus gimana cara nentuin judul, dan bahkan tuh dibuat kurikulum setauku. Nah, apalagi di masa pandemi aja masih ada kayak sistem kurikulum online-nya untuk mempersiapkan Pimnas gitu. Nah, ini benefitnya untuk mahasiswa dituntut untuk belajar kreativitas, belajar untuk berkontribusi, sangat benar-benar apa istilahnya, bagus ya. Bagus. Alasan Mas Haris untuk ikut Pimnas itu apa sih? Apakah karena emang ajangnya bergengsi atau mungkin ada alasan lain gitu? Oke, sebenarnya kalau ajang ikut Pimnas itu apa? Sebenarnya pada awalnya gitu nggak terlalu pengen banget apa sih Pimnas itu gitu ya. Karena kita kan awalnya tuh hanya naruh proposal, bikin ide, terus naruh proposal dan sebagainya. Dan awalnya itu aku diajak temen, karena ada peluang. Aku diajak kayak gini, Riz, ini ada peluang nih buat mengembangkan satu idenya apa? Idenya tentang, nanti bakal dijelasin lagi tentang pertanian. Nah, kira-kira mau nggak dikembangin gitu? Sekalian aja dimasukin nih buat Pimnas, mumpung lagi ada pendaftaran proposal PKM kayak gitu. Menurutku Pimnas ini ternyata wadah yang lengkap, selain benefit-benefit yang lain. Misalkan kita dapat pengalaman ketemu sama orang di luar universitas, kita bisa tahu ide-idenya mereka, kita bisa tahu permasalahan yang mereka angkat juga apa, terus kita bisa ketemu banyak orang kayak misalkan dosen, terus kayak misalkan rektor bahkan gitu ya. Dan jadi momentum yang sangat lengkap banget lah buat teman-teman apabila mau mengembangkan dirinya gitu di Pimnas ini. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Haris, Mas Haris kan tadi udah menjelaskan alasannya gitu kan, terus mungkin bisa sharing nih dinamikanya mengikuti Pimnas, mulai dari kayak nentuin judul, proposal, apalagi bahkan sebelumnya itu belum pernah kepikiran gitu kan pengen ikut Pimnas, terus mungkin ngebentuk timnya bisa jadi 6 orang itu kayak gimana, kayak gitu. Mungkin bisa sharing seperti itu. Oke, jadi tentang jalan ceritanya gitu ya. Jadi jalan ceritanya itu pertama aku dapat tawaran itu kan dari temanku. Tapi kebetulan aku itu lagi ada banyak organisasi juga gitu. Jadi berpikir juga sebenarnya ini mau nyari orang siapa aja gitu ya. Akhirnya yang aku ajak ya teman terdekatku, yaitu adalah teman satu rumah gitu, jadi aku ajak gitu. Dan aku akhirnya nggak jadi ketua timnya, tapi teman satu rumahku yang jadi ketua timnya. Itu terus nentuin idenya dari sana. Nah, kita nentuin idenya, judulnya itu dari mana, kita ke sana, kita tanya-tanya, dan bahkan bukan hanya tanya ke yang punya usaha itu ataupun mitra kita ya, tapi juga ke orang yang dengan topik yang sama hal tersebut untuk memastikan apakah memang permasalahan itu yang ada, solusinya itu kalau dari mereka seperti apa. Jadi untuk gimana caranya kita bisa mengidekan akhirnya PKM yang kita buat itu. Nah, misal udah dibuat judulnya, nanti akan divalidasi lagi sama dosen yang
menjadi pembimbing kita. Jadi nanti tuh setelah kita bikin proposal, kita nentuin dosen yang akan membimbing kita, nanti kita minta persetujuan dan sebagainya kayak gitu. Nah terus setelah kita udah aman gitu di proposal, cukup lama tuh. Tapi tadinya kita berpikirnya akan offline karena belum ada pandemi kan. Jadi udah cukup lama proposal udah masuk, tapi belum ada kabar-kabar. Tapi akhirnya ketika pandemi udah ada, terus online. Nah di masa online itu baru keluar pengumuman akan ada PKM dan alhamdulillahnya lolos kayak gitu. Nah ketika lolos mulai bingung nih, wah online nggak bisa ketemuan. Dan juga PKM kita adalah PKM penerapan teknologi yang dimana itu berhubungan erat banget sama mitra. Nah disitu yang kebingungan. Tapi akhirnya dengan berbagai macam jalannya gitu dan juga difasilitasi oleh UGM juga ada berbagai macam arahan, jadinya otomatis kita juga terbantu kayak gitu ya. Kita mengerti konsepnya gimana sih kalau misalkan PKM ini online sampai akhirnya, dan memang benar ya dari persiapan PIMNAS itu UGM tuh benar-benar nge-push banget orang yang didelegasikannya. Jadi ya nggak kaget lagi gitu ketika emang UGM itu akhirnya menjadi juara umum di PIMNAS yang kemarin, yaitu di PIMNAS 33. Dan itu emang cukup excited banget gitu untuk bisa dibina oleh UGM, dan itu menjadi spesial juga untuk menjadi mahasiswa UGM apabila kita memang berajang kompetisi di PIMNAS itu.